terima kasih. Awal saya karir sepak bola itu dimulai saat umur 7-6 tahunan gitu. 7-6 tahun saya dilatih sama ayah saya. Ayah saya ngelatih dasar dulu dari passing sama kontrol. Setelah itu saya bisa, baru saya dimasukin SSB sama ayah saya. Saya dimasukkan SSB pertama di Angkasa, pelatihnya Coach Putu. Angkasa itu cuma bertahan berapa tahun, sekitar 3-4 tahunan, bubar SSB-nya. Ayah saya cari lagi SSB, masuklah di Kameta, Bang. Kameta yang diceritain ayah itu, Kameta. Ya, Kameta Malang. Saya di situ turnamen seperti Wali Kota Cup, terus event-event ulang tahunnya SSB, kecil-kecilan dulu lah gitu. Setelah itu, dari Kameta, saya gabung ke Tiket Persema Malang. Tiket Persema Malang. Saya berkarir di sana, ikuti event-event yang agak progres sedikit, seperti Piala Suratin, terus ada event-event yang lebih progres lah. Dari situ saya langsung dipindahin ke APSA Pasuruan. Saya ikut Piala Suratin U13, terus alhamdulillah saya sampai final. Setelah sampai final saya main ketemu Bayangkara. Setelah itu hasilnya itu kalah adu penalti. Nah di situ saya mau pulang, saya udah selesai kan, saya ke juara 2, saya pulang aja lah, mau pulang sama ayah. Saya mau buka pintu mobil, tiba-tiba pelatihnya Bayangkara nyamperin saya, ayah saya, katanya Bayangkara minat sama saya buat turnamen Piala Suratin yang versi nasional di Jakarta. Lalu saya nggak sempet bawa barang apapun, saya cuma bawa barang seadanya. Terus langsung saya gabung ke Bayangkara, besoknya langsung ke Jakarta. Saya di sana alhamdulillah langsung jadi tempat inti di Bayangkara. Terus di Jakarta Piala Suratin Nasional alhamdulillah juara 2, kalah sama tuan rumah Jakarta. Terus setelah itu saya pulang kasih cuti, libur. Setelah itu ada event saya event EPA. Saya pertama kali ikut EPA itu kaget ya Bang ya, soalnya kan baru pertama kali event kayak terbesar usia dini EPA kan. Saya ikut, saya main dapat berapa pekan, terus ada panggilan dari timnas, dikasih surat dari PSSI, dari Bayangkara kasih tahu ke saya ikut seleksi timnas di tanggal berapa ya, lupa saya. Pokok saya timnas di JIS di gelombang terakhir. Saya berangkat, saya minta doa mama sama ayah. Itu 3 hari seleksi full internal game terus 3 hari kan. Setelah itu saya berangkat, saya seleksi, saya main. Setelah itu selesai, saya balik lagi ke rumah nunggu jawaban, karena jawabannya kan nggak langsung yang lolos ini, jadi langsung dimasukin grup WA TC, langsung saya pulang. Sambil menunggu itu saya kayak halnya anak biasalah, orang seusia saya sekolah, habis pulang sekolah latihan gitu kan. Setelah itu dapat berapa 2 mingguan lebih dikit, saya tiba-tiba masuk di grup TC Yogyakarta ya, namanya grup TC Timnas Yogyakarta untuk U16 gitu. Di situ ada 45 orang Bang, 45 orang. Saya dipanggil suruh ngelis tiket keberangkatan dari Malang, Yogyakarta. Terus saya ngelis, saya naik kereta ke sana. Saya ngumpul bareng kan. Pertama-tama saya minder Bang, saya minder kayak kumpul sama orang-orang Jakarta, sama orang tinggi-tinggi kan. Saya minder, wah ada yang lebih tinggi dari saya, badannya lebih, tapi saya tetap komitmen sama diri sendiri, fokus ke diri sendiri. Pertama-tama tesnya cukup sangat-sangat berat ya, sangat berat. Saya kaget pas ngelatih fisik, saya benar-benar capek kan di situ. Wah tapi saya paksa. Fisiknya Coach Sofi Imam gitu. Orangnya kalau ngelatih emang gitu, tapi jadi semua yang dilatih sama orangnya, jadi semua orangnya. Terima kasih Pak Coach Sofi sebelumnya. Terus sama setiap di situ metodenya itu
setiap minggu ada pencoretan bang, ada pencoretan. Jadi 1 minggu sekali itu ada pencoretan, entah itu 2 anak, 3 anak. Dari 45 coret 3 anak, jadi 42 kan. 42 biasanya nggak paten 42, kadang-kadang ada datang lagi yang baru buat gantiin 3 orang yang pulang gini. Termasuk yang 6 dari luar lagi kan? Iya, termasuk dari diaspora itu. Jadi harus berjuang kan. Tapi alhamdulillah saya ikuti TC terus latihan sehari 2 kali, 3 kali, bahkan bisa sampai 4 kali juga pagi siang sore malam. Akhirnya sampai di final squadnya U16 buat AFF pertama kali karir. Di situ udah cut, lama cut kan bang, udah mendekatinya cut sampai 25, kurang 2 anak lagi coret. Saya di situ kayak berdoa, ini terakhir kan, Bismillah, ampun final squad. Akhirnya saya lolos itu squad 23 AFF itu. Main di Solo, Manahan Solo itu. Nah di situ saya latihan kurang min berapa itu coret, min 4 hari dicoret 2 orang coret. Saya fokus, udah aman kan, saya udah agak lega, sudah masuk squad akhir. Saya latihan fokus gitu. Terus tibalah pas main lawan debut saya di Timnas 16 lawan Singapura itu kan, yang nyetak gol penalti, alhamdulillah. Itu saya mulai awal-awal seperti awal ya Pak, Timnas 16 sangat apa tuh, saya main sangat grogi ya. Jadi nonton berapa banyak penonton, saya grogi di stadion. Itu berarti pertama kali stadion besar ya. Pertama kali. Sedangkan saya pernah ke Malaysia, tapi Malaysia kan lapangan kecil kan. Ini udah impian main bola dari kecil, pindah di timnas, akhirnya tercapai. Saya awal-awal grogi, tapi lama-kelamaan saya enjoy biasa aja gitu. Di AFF saya kurang beruntung, saya kalah teman-teman saya, dan saya kalah di semifinal lawan Australia 5-3 itu. Tapi pas lawan Vietnam, anak-anak kembali bangkit, langsung lipas Vietnam 5-0 itu kan. Dari situ saya langsung pulang, terus saya sekolah biasa itu cuma dikasih SMA Tumpang. Ya, SMA Tumpang. Saya sekolah biasa, tapi di situ cuma dikasih libur cuma sedikit ya, cuma 1 bulan. Lanjut saya TC lagi bulan Agustus kayaknya, Juli buat kualifikasi Piala Asia. Itu mainnya Oktober kualifikasi. Saya TC Agustus, saya latihan itu TC di Spanyol, di Qatar itu saya TC ikuti itu. Saya lanjut main di kualifikasi Piala Asia, alhamdulillah Indonesia lolos Piala Asia. Dan barusan kemarin lanjutin sebelum maaf setelah kualifikasi kan jedanya lama kan ke Piala Asia. Lama Asia. Saya cuti libur 2 bulan sambil dikit-dikit latihan. Tiba-tiba saya pas keluar itu ada notif WA, saya dimasukin grup TC. Saya kaget lah, kan kualifikasi itu Oktober apa enggak? Iya. Nah, November akhir itu saya ada notif, ingat saya pas lagi keluar November akhir ada notif WA TC Pusat Jakarta U20. 20. Saya kaget loh. Saya kok masuk TC 20? Langsung saya nggak pakai apa-apa, nggak pakai cincong, langsung saya pakai HP saya buat telepon Kusnova. Saya langsung minta nomornya Kusnova, saya langsung telepon Kusnova. Coach, ini saya gimana, Coach? Izin tanya. Tiba-tiba saya dimasukin grup TC 20, minta sarannya, Coach. Kata Kusnova, ya udah Ndra, lanjutin aja, kesempatan nggak datang 2 kali. Kalau bisa syukur masuk final squadnya U20, bisa bantu di tim saat di Piala Asia nanti. Ya udah, saya pas itu langsung pulang, beritahu mama saya sama ayah saya. Gimana waktu dapat notif itu? Saya lagi di luar, lagi main kan sama teman-teman. Kan baru cuti baru berapa hari kan. Saya kan kayak tapi mau gimana lagi ya kan, timnas kan. Saya harus ngorbanin masa muda saya harus
kerja, kayak yang lain main, kita harus latihan gitu. Saya cuma saya kurang main, saya baru pulang kualifikasi kan, itu udah panggil lagi TC, terus merapat ke Jakarta. Ya akhirnya saya merapat ke Jakarta, ikut TC 20. Pas itu saya berangkat pulang tanggal 20 Desember, akhir Desember saya pulang. Selama TC 20 tuh saya latihan, intensitasnya lebih naik kan, grade-nya lebih naik, Coach Indra Safri. Saya di situ dapat pengalaman sangat banyak sekali. Desember saya pulang, Januari tanggal 2 saya dipanggil lagi buat U20. Oh, yang ya TC final squad. Final squad. Ya, Januari saya dipanggil. Terus saya ikuti TC terus seminggu sebelum Piala Asia. Itu saya lolos pas pengumumannya langsung disampaikan ke mana? Ke langsung ruang meeting gitu. Oh, pas meeting. Ya, sampein. Saya kaget, saya nggak nyangka bisa lolos 20 kan. Paling muda Jadi paling 2008. Terus saya kaget kan, saya 20. Ini saya kabari mama, ya udah alhamdulillah, saya kabari Coach Nova, Coach Tommy, Coach Sofi, kasih semangat ke saya karena pengalaman kan bisa dibawa ke 17 kan, yang untuk baik. Akhirnya saya di Piala Asia U20, saya berangkat ke Cina. Dan alhamdulillahnya bisa main sama abang-abang saya yang James Raven, Doni Tripamungkas yang pengalamannya lebih saya. Makasih banyak buat pengalamannya di U20, meskipun saya kurang beruntung, saya minta maaf. Saya tapi dapat pelajaran banyak di U20. Setelah dari U20 selesai Februari anak teman-teman saya lagi TC buat Piala Asia ini. Oh, iya. Saya pulang Februari, saya kontak-kontak ke Nova, saya udah di Jakarta, kapan saya bisa bergabung ke TC teman-teman saya. Coach Nova ngomong, Vandra gabung tanggal, saya lupa tanggal sekian, di Bandung aja, jangan di Jogja. Kasih 10 hari libur. Saya 10 hari libur di rumah itu saya rest, saya istirahat, saya latihan juga dikit-dikit. Setelah itu saya gabung ke TC Bandung. Di Bandung saya bertemu teman-teman kasih apresiasi ke saya juga terima kasih buat doanya, supportnya. Pasti 17 dikasih semangat terus di WA, di VC juga kan, teman-teman ngasih semangat juga. Akhirnya saya gabung, terus saya fokus, saya komitmen ke diri saya, kayak kalau saya dan teman-teman saya ingin bawa Indonesia U17 ini ke Piala Dunia, karena dipermudahkan sistemnya, kayak yang lolos grup aja masuk Piala Dunia. Ini kan things yang sangat besar kan bagi saya komitmen ke diri saya akan bawa 17 ini ke Piala Dunia, karena kemarin di U20 saya gagal bawa. Untuk 20 saya komitmen, saya latihan TC di Dubai, sampai Dubai saya merapat ke Arab. Di Arab itu saya langsung dapat vibes kayak wah, kayak gini ya Piala Asia, karena AFF kualifikasi kayak apa ya, bukannya nggak ada apa-apanya, tapi kayak lebih bergengsian AFC ini loh. AFC ini kayak dapat wah anjir, kayak gini, mobil sendiri, ruang meeting sendiri ya kan, terus kayak gini langsung ya udahlah, berdoa. Dan sebelum pertandingan tuh saya teman-teman yang muslim alhamdulillah dapat umroh. Saya di situ berdoa kan, saya berdoa lolos Piala Dunia aja. Saya berdoa lolos Piala Dunia, saya ingin banget lolos Piala Dunia, bawa Indonesia Piala Dunia lewat jalur kualifikasi kan. Terus akhirnya pas hari H saya musuh Korea Selatan. Di situ saya sama teman-teman kerja keras buat pertahanin gawang kita yang jangan sampai kebobolan kan. Diserang habis-habisan. Saya Korea kayak gini ya. Langsung saya bodo amat, saya tetap fokus bertahanin gawang saya. Dan alhamdulillahnya tiba-tiba menit akhir dapat penalti hand dari tendangannya Fandi, terus dianu sama Baker dikit kena tangan. Penalti, semua orang pada seneng, tapi
saya banyak badan karena eksekutor kan di penalti 17 kan saya kan pilihan pertama dari awal disuruh coach Nova saya di latihan. Semua pada seneng, gembira, saya cuma balik badan. Saya atur nafas, saya awalnya nggak berani, saya tuh nggak berani aslinya nendang kok, Pak. Karena menit akhir kan udah tambahan waktu, saya tuh nggak berani aslinya. Saya tarik nafas, saya nawarin Panji, kapten, ya. terus Pirto itu teman saya sama Fandi. Saya nawarin Panji, Ji, tendangan saya kawan ini Ji. Panji jawab pakai bahasa Jawa tapi ini saya bahasa Indonesia. Kapan ini Van, kamu aja. Saya tawarin Fandi ngomong, kau naik, kamu aja ngono. Guys, Pirto kan teman saya dari kecil dari Bayangkara. Cukup nih ambilan. Kau naik, lapo gak wani aku. Tapi awas on gak gol digituin sama Pirto teman. Saya ya udah, saya mau gimana lagi? Mau siapa yang nendang? Saya nata bola, saya cium bola, ya ampun, moga-moga gol. Ini saya udah minta doanya gitu aja. Saya nggak pikiran, saya itu situ cuma pikiran saya cuma nendang gol gitu kan. Nendang gol. Saya nggak pikiran sampai waduh kalau saya gak gol dihujat apa enggak ya. Saya nggak pikiran sumpah. Baru kepikiran pas udah selesai pertandingan. Saya tanda bola, saya tendang. Wah, kurang beruntung, ketepis kan. Tapi alhamdulillahnya bolanya balik lagi ke saya. Balik ke saya, tapi ke kaki kanan. Saya maksa balik kaki kanan tuh. Wah, mau gimana pun saya harus tendang balik kaki kanan, kaki terlemah saya. Nanti kalau saya pindah ke kiri, beda lagi ceritanya. Momennya hilang. Saya tendang, gol kan, saya nggak nyangka kan. Saya selebrasi menang akhirnya pelut akhirnya saya menang. Saya pelukan sama Coach Nova yang di band-band gitu kan, staff gitu. Dan apa tuh semua staff tuh ngomong, ada staff ngomong gini, wah untung aja gol, kalau gak gol dihujat. Saya berpikiran, waduh oh iya kalau gak gol dihujat. Saya baru mikir gitu, waduh alhamdulillah lah gitu. Alhamdulillah. Tutup kolom komentar. Iya, aduh kalau kayak gitulah intinya. Saya di situ abis ngegol itu saya mulai pede, jujur langsung pede. Match berikutnya saya pulang dari musuh Korea itu saya istirahat gitu. Saya kaget kan, saya kabari mama saya, wah Van apa tuh kayak naik namamu gini, follower IG juga nambah juga. Wah saya juga nggak nyangka kan, tak kira apa gitu, biasa aja. Terus masuk lawan Yemen itu buat kata Coach Nova laga penentu kan, laga penentu final buat kita. Karena kalau menang di situ udah otomatis lolos Piala Dunia kan. Pas main babak pertama alhamdulillah bisa menang 2-0 kan. Terus babak kedua awal-awal sempat keteteran kan, sempat kebobolan lewat penalti, keteteran, tapi alhamdulillah di akhir laga saya dan teman-teman berhasil menang lawan Yemen 4-1 itu. Alhamdulillah saya nyetak gol 2 itu. Terus dari situ saya langsung seneng kan, bisa komitmen saya dari awal TC bisa bawa Indonesia mungkin bisa tercapai. Dan alhamdulillah kita lawan Afghanistan itu saya menang 2-0, akhirnya lanjut ke lawan Korea Utara itu kan. Satu hotel kan sama? Iya, saya satu hotel. Kita satu hotel sama Afghanistan, Korea Utara, Oman sama Indonesia. Itu makan bareng gitu. Berarti sebelum tanding itu udah tahu nih pemain Korea? Iya, ini pemain Korea Utara. Banyak pas lawan 8 besar kita main di stadion yang nggak biasanya ya. Stadionnya kayak di luar gitu. Kita dari tim 17 nggak cari alasan ya, karena dari Coach Nova sendiri nggak suka cari alasan setelah pertandingan. Coach Nova ngajarin kita kayak gitu, jadi kita nggak nyalain faktor usia mereka, faktor fisiknya mereka, faktor stadion anginnya mereka. Kita fair. Saya dan teman-teman dan coach saya benar-benar fair. Saya ngakuin kita kurang dari mereka. Mereka lebih siap mental, lebih siap fisik, lebih siap materi pemain. Kita jujur kalah, berarti kita harus nambah latihan. Dan banyak di luar setelah musuh Korea Utara kan kalah kan, sudah selesai kan Piala Asia-nya. Jadi kan kita boleh buka medsos, teman-teman. Kita buka medsos, saya lihat banyak yang ngomong
ngomong ini faktor usianya mereka kuat-kuat, udah tua-tua gitu kan, tapi Maksudnya tapi kayak lebih tua gitu. ya tua-tua besar-besar, tapi kita tetap fair kalah, mungkin karena mereka lebih siap kan, kita lebih nanti di TC lebih gembur habis-habisan lagi kan, latihan lagi. Setelah itu saya pulang saya alhamdulillah bisa manggil orang tua saya. Kalau dari kecil saya pas lapangan kecil itu saya hampir setiap ambil penalti gak gol bang. Saya kalau nendang penalti setiap lapangan kecil pas gawang kecil, wah saya gak gol. Sampai saya tuh takut sendiri ngambil penalti. Saya lapangan kecil tuh saya ngambil penalti gak gol. Setelah lapangan besar saya cari cara kan. Ini kan gawang lebih besar. Kalau nggak gol kayak eman banget gitu kan. Saya cari cara, oh gimana ya. Terus saya dapat tips dari ayah saya kayak gitu kan. Ternyata gini. Oke, saya sebelum TC kan saya curi-curi latihan kan, penalti sebelum TC awal AFF itu. Oh, sebelum AFF. AFF itu saya TC. Saya penalti sama ayah saya, latihan penalti itu. Pernah sehari itu sore latihan penalti semua buat persiapan kan. Gimana ya gini. Ayah nyaranin kayak gitu. Ayah pakai penalti yang saya ambil sekarang. Iya. Saya ambil, oh ternyata kayak gini, nggak bisa saya sebutkan karena kan ini kan privasi saya, takutnya, untuk kayak gini caranya, gini, oh ya pas TC latihan, pas internal game dapat penalti, saya coba berhasil, banyak yang Coach Nova lihat, Coach Tommy lihat, staff-staffnya lihat, pasti terus seiring berjalannya waktu. Kan sebelum min 1 pertandingan tuh biasanya ada di akhir latihan semua pada Kolingdon dipilih kan, Evandra, Putu Panji, Berto, Mirza itu suruh nendang penalti. Ya yang nendang gol semua kan masing-masing tiga orang. Tiga kali penendangan. 3 tendangan, 1 orang 3 kali tendangan. Dan semua itu saya gol, pakai cara itu semua, pakai cara yang ayah saya ajarin. Ada yang satu nggak gol. Tendangan rahasia. Iya, itu. Akhirnya saya jadi eksekutor dan alhamdulillah saya setiap ada penalti pilihan utamanya saya. Tapi pas AFC kemarin saya tuh kayak beda ya. Saya semua orang seneng, saya cuma kenapa saya cuma takut saya gitu. Tapi mungkin karena penalti saya udah dilihat banyak orang ya, mungkin ya udah dilihat banyak orang kayak oh ternyata kalau Vandra ambil penalti gini. Ntar kalau saya main kan, kalau ambil penalti kan udah ditebak sama kiper kan. Kalau kiper pinter pasti gampang kan. Karena kan pelan kan saya pelan gitu. Mungkin saya ada agak motif dikit lah, kayak nggak ambil cara penalti itu lagi, kayak bukannya nggak penalti ngambil itu lagi, tapi lebih kayak dirubah gitu, karena kan udah tahu ya, soalnya udah tahu banyak orang kan. Kalau penalti itu kan nggak cuma teknik ya, tapi mental juga. Iya, mental juga. Nyuruh teman-temannya yang iya, saya awal itu sudah nggak berani. Itu apa yang membuat kamu ya udahlah, yang lain nggak ada yang mau, aku aja yang maju. Karena nggak ada yang nendang, Pak. Bang. Nggak ada yang nendang, terus siapa yang nendang nanti penalti? Saya udah nawarin gini. Nggak ada yang mau, ya udahlah saya aja lah. Jangan saya pas megang bola saya kayak eye kontak sama Coach Nova kan. Saya oke, berarti saya pas musuh Yemen pun kan gol di penalti, Coach Nova tetap percaya saya, tetap nunjuk saya penalti. Alhamdulillah. Tommy aja lebih berpengalaman. Iya. Di Primavera kan? Iya, Primavera Coach Tommy. Buat itu saya kayak apa ya, intinya berani ngorbanin masa mudanya lah gitu, karena dulu kecil saya latihan terus sampai saya ada temen saya kan, latihan terus kapan mainnya pakai bahasa Jawa, latihan terus kapan mainnya, mau jadi apa juga, tapi saya diemin saya latihan terus, saya main bola kok gitu, saya balasnya wajar aja. Terus saya ngomong sama pas latihan masih umur SD gitu, saya ngomong kayak saya pas latihan, ya
Kak latihan terus ya, kapan mau main, aku juga pengen main sama kayak teman-teman kayak pada umumnya gitu kan. Bermain Kapan bola ya? bermain kayak main seperti biasa, main kelereng, main petak umpet, main foot. Ngomong kayak saya kapannya latihan terus, saya ada rasa jenuhnya, benar ada rasa jenuh. Kapan, tapi ayah saya ngomong kayak nggak usah dengerin itu, ntar kamu juga yang metik hasilnya itu kan. Setelah itu saya dan biasanya saya latihan ayah saya juga nggak ngekang latihan terus kan, pasti ada waktunya main kan. Tapi lebih banyak ke latihan kan, saya latihan, saya ikut turnamen. Pas saya juara ini saya ngerasain kayak momen-momen, oh kayaknya harus saya di sini deh, saya harus fokus, saya harus setiap kali saya dapat juara saya kayak ngerasain momen-momen di hati kayak, oh nggak bisa kalau setengah-setengah, kita harus nyebur gitu kan, harus nyebur di selami sekalian, jangan nggak bisa kalau setengah-setengah kayak gini kan. Ya udahlah, saya berani ngorbanin masa muda saya demi orang tua saya kan, yang lain padahal main-main sekolah-sekolah, bermain di sekolah gitu, saya milih latihan buat karir saya ke depannya kan gitu. Jadi tapi mungkin pas TC libur gini saya juga bisa main latihan, ada waktu ya main sebelum dipanggil TC lagi kan. Setelah TC itu, pas dipanggil TC itu kan kayak seperti diosalasi kan, cuma minggu aja yang libur, itu pun nggak boleh keluar. Biasanya kan kalau udah latihan Senin sampai Sabtu kan capek kan, Minggu buat tiduran di kamar gitu. Jadi gitu buat teman-teman, buat motivasi, jangan dengerin kata orang lain, terus berani ambil risiko. Kalau saya rasakan awal-awal kan ya berat ya, kaget juga kan, kayak apa-apa harus gini, disiplin gitu kan. Saya minta uang harus disuruh push up dulu, harus main bola dulu ya, padahal cuma 5.000 uang ya. harus saya minta uang, kamu push up dulu, kalau nggak lari baru dapat uang. Terus saya bangun juga harus ditata, bangun. Mama saya yang bangunin saya, alhamdulillah orang tua saya support juga. Sportif ya? Ya sport saya. Terus pokok intinya disiplin banget lah ya saya itu. Sama mental ya? Ya, sampai sekarang pun yang saya di usia 17 tahun ini, tahun ini 17 Juni saya ulang tahun 17. Saya tetap sama ayah saya, sama mama saya nggak boleh pulang malam-malam kan. Maksudnya kayak udah mulai dewasa, kayak mulai beranjak dewasa kan, harusnya kan udah tahu waktu, udah tahu sendiri. Tapi saya tetap diingetin kalau misalnya ada perlu atau main di habis maghrib gitu, bawa mobil, saya tetap diingetin sama mama saya, sama ayah saya, jangan pulang malam-malam, jangan lebih dari jam 9 kalau bisa. Tapi saya kalau lebih dari jam 9 saya pasti izin mama saya atau ayah saya. Mama saya izin pulang jam sekian karena masih ada gitu. Masih tetap disiplin sampai sekarang. Perlu juga. Ya. Untuk karir depan itu kan perlu disiplin. Masih soal ayah kamu ya. Kemarin kan saya sempat ngobrol juga ya. Katanya ayah kamu tuh kayak punya catatan yang buat perkembangan karir kamu gitu, evaluasi gitu. Iya bener ya sih? Kemarin saya barusan masuk mobil disebut di bandara di Saleh ini, langsung bilang pulang dari Arab Saudi berarti. Saya habis capek-capeknya kan, capek gitu, langsung ayah saya bilang istirahat dulu, langsung latihan gitu kan. Wah ada evaluasi, diberitahu langsung, saya baru pulang. Si ayah ya ket mulai gitu, barusan pulang. Yaudah nanti saya di rumah, sampai rumah saya langsung ambil iPad saya kan, diberitahu, coba kamu buka musuh Yemen. Kesalahan saya pas itu ada di lawan Yemen. Pas ayah lihat itu kan, ditunjukin video menit sekian, detik sekian, kamu harusnya kayak gini. Nanti pas saya kasih istirahat 3 hari aja, 3 hari 4 hari. Setelah itu kita latihan kayak gini, bolanya kayak gini, persis kayak gini, kamu harus drill ini gitu. Ayah langsung sampai kayak gitu, sama sih kayak gitu sampai sekarang. Jadi setiap pertandingan ayah saya pasti
ngasih evaluasi. Jadi pas setiap dari kecil saya main dari kecil, lapangan kecil, ayah saya nggak gabung wali murid teman-teman saya. Ayah saya mesti ngejauh ke tempat kayak jauh kayak kesepian, dari kesepian sambil ngamatin saya kan. Oh ini kekurangan anak saya gini. Nanti pas habis main saya ngadep ayah saya, "Tung ayah saya bilang ini gini gitu." Kayak ceritanya Bambang Pamungkas. Ayahnya Bambang Pamungkas kan kritikus utamanya. Iya. Ayah kamu dulu katanya juga sering ngajak kamu nonton Barcelona. Iya. Tapi yang ditonton bukan Lionel Messi. Bukan, gelandangnya itu Xavi sama Iniesta itu. Itu saya ngefans sama, aslinya saya sendiri ngefans Lionel Messi. Iya. Tapi kalau saya pikir-pikir ayah ngomong kayak, oh Barcelona itu bukan hanya Messi aja, tapi ada peran di balik itu. Ada Xavi sama Iniesta, sedangkan ayah saya itu mau jadiin saya di posisi itu, di posisi gelandang itu. Jadi saya lihat mainnya Xavi Iniesta gitu. Tiap Barcelona main, mesti kan main kan jam 2 malam, jam 3 subuh gitu. Saya dibangunin, saya lihat tuh. Berarti memang fans Barcelona berarti sekarang? Kabar tetap selalu. Dulu sebelum jadi gelandang pernah nggak sih main di posisi lain gitu? Wah, saya semua posisi udah pernah. Kiper pernah, back kanan, back kiri pernah, gelandang. Sekarang ini yang posisi saya, striker pernah, sayap pernah, tapi saya lebih dari semua posisi itu saya lebih nyaman ke gelandang. Tapi pas nyaman di gelandangnya itu mulai apa, di Bayangkara atau di yang di Kuala Lumpur ini. Oh, yang di sama Persema itu. Saya lebih nyaman jadi gelandang kan, lebih bisa ngatur ritme pertandingan kan. Saya lebih nyaman di gelandang, terus ya begitulah. Waktu itu coachnya kan gelandang juga, Coach Roni Firmansyah ya, Coach Roni Firmansyah gelandang juga. Saya dikasih ilmu sama Coach Roni Firmansyah juga buat gelandang kan kayak gini. Tapi buat sekarang kan saya udah masuk timnas nasional, jadi nggak harus pemain harus bisa minimal 3 posisi kan. Yeah. Tapi saya juga bisa. Saya manut Coach Nova sendiri. Kalau Coach Nova butuh saya di back, saya main di center back, butuh gelandang, butuh striker saya bisa. Tapi posisi asli saya di gelandang. Ya. Gelandang yang cenderung menyerang. Ya, cenderung menyerang. Jadi formasi Coach Nova kan 3-4-3, gelandangnya cuma 2 kan. Yeah. Jadi Coach Nova ini tipe orangnya kayak taktikalnya ini kalau defend harus ikut defend semua. Enggak mandang kalau kamu striker, kalau kamu gelandang lebih nyerang, enggak. Tetap harus ikut defend bareng-bareng defend. Jadi tapi pas menyerang saya lebih dominan ke atas. Teman partner saya Nazril ini lebih disuruh tempat buat di daerah bertahan. Kalau saya nyerang saya bebas mau posisi. Oh iya, kalau mama sama adik itu sangat benar-benar support ya. Kayak saya juga sebelum main saya mesti minta doa ke mama, telepon mama mau main gitu. Terus setiap mau debut pertandingan saya minta tolong mama saya pas malam gitu, pas sore itu saya telepon mama saya minta tolong, nanti malam tolong tahajud doain saya main gitu ya. Support juga setiap main yang saya kabari. Yang pertama mama saya, "Ma menang gini Ma, alhamdulillah" gitu. Support, alhamdulillah tuh support. Adik juga. Adik main volley ya? Ya, adik volley lagi proses juga. Ya, semoga berapa? Sekarang usianya berapa sih adik? Adik usianya berapa ya? 13 tahun, 12 tahun ya? Lupa ya. 2012. 3 tahun lagi udah semoga ikut Pro Liga. Amin. Iya kan 16 tahun, Iya. 17 tahun kan udah bisa ikut Pro Liga kan. Iya. Kita doakan. Jauh ini alhamdulillah masih belum ada ya Om ya, karena saya alhamdulillah kayak bertahanin konsisten tuh sulit kan, tapi saya paksa itu terus, saya latihan terus. Kan kadang konsisten tuh sulit dicapai buat atlet-atlet. Jadi kayak kita harus latihan terus buat jaga kestabilan main kita. Kadang-kadang kan kalau apalagi di usia kita ini kan kayak kalau main kadang drop, kadang up, kadang drop, kadang up, itu kan yang sulit kan, jangan dibiasain jelek gitu. Tapi
saya buat mertahanin buat selalu stabil. Itu pun lagi masih proses, masih saya usahain. Oh, kalau lingkungan benar-benar dukung. Saya juga sangat bersyukur bisa tinggal di komplek ini kan, meskipun agak pelosok dikit. Saya bersyukur buat asrama ini karena udah bantu saya latihan juga, gym, lapangan. Pas saya lapangan biasanya aja nemenin ayah ngobrol-ngobrol gini support kok. Sering diajak main bareng? Sering diajak. Kalau sering diajak main bareng kayak main fun football lah. Kan beda kan kalau fun football sama tarkam. Kalau tarkam kan kayak lebih ke turnamen tapi di luar kan. Tapi kalau ini kan cuma fun football sama umumnya biasa. Saya main juga. Barusan kemarin juga main fun football sama umum. Saya nggak sadar, mama juga nggak beritahu, saya nggak sadar, nggak tahu. Saya dapat kabar kaget itu pas saya pulang, ternyata banyak yang nobar di sini, di kawasan kita Mantren ini banyak nobar. Tapi pas musuh Korea Utara nobarnya kalah. Saya nggak tahu soal apresiasi lah ya itu ya. Iya. Mungkin saya buat sekarang jawabnya masih belum tahu ya, kan saya belum ngerasain di Piala Dunia. Jujur di Piala AFC kemarin awal-awal saya cukup bawa nama Indonesia, harus berjuang mati-matian, tapi Coach Nova selalu nyampein kayak nggak perlu dibawa beban. Ekspektasi mereka itu mereka yang buat sendiri, kita harus fokus ke diri kita sendiri, jangan dijadiin beban. Mungkin kalau di Piala Dunia mungkin saya bakal kayak adaptasi lebih cepat agar bisa perform. Berarti ada peran psikolog juga di situ ya, membesarkan mental. Iya, ada Bu Asti juga, Bu Asti sama Mas Steven ada tambahan lagi, itu buat kesehatan mental kita dijaga. Kalau dari Coach Nova itu salah satunya medsos itu nggak boleh main medsos karena kita menang, kita benar-benar dipuji habis-habisan. Tapi kalau kita drop dikit, kita bakal dihujat habis-habisan. Dan saya udah ngerasain dua-duanya. Saya pernah dihujat, saya juga pernah dipuji. Tapi saya dipuji itu saya biasa aja, karena kan kayak ada orang bilang kayak di Indonesia itu kayak racun mematikannya pujian. Betul. Terus saya biasa aja, saya udah pernah ngalamin dua-duanya. Sama Coach Nova juga saya sangat-sangat setuju, kayak nggak perlu baca kolom komentar, cukup tahu aja. Jadi dari itu buat Coach Nova warning ke kita. Tapi dari pasti itu kayak tetap dijaga mental kita, jangan gampang percaya. Biasanya kan di kolom komen tuh kayak ada anonim yang nggak dikenal gitu kan. Itu kan biasanya kan dikirim lewat komputer lah, saya nggak tahu. Tapi itu bukan orang, artinya itu robot. Kan anonim itu kayak, dan itu omongannya paling pedes. Tapi sama Bu Asti itu bilang nggak usah direken lah, bahasa Jawa, nggak usah fokus ke diri kita sendiri aja. Namanya supporter, kita kan nggak bisa ngelarang. Iya, nggak bisa gimana pun pas kita main mereka dukung kita. Kita harus terima mereka mau ngomong apa ke kita. Ekspektasi. Iya, ekspektasi kan mereka buat yang sendiri kan. Pas saya pulang tuh kan, kebetulan saya pulang di Arab itu jam berapa? Jam 12 malam kan, Iya, pertandingan jam 8 malam kan? Iya, waktu sana ya? Waktu sana kan, iya. Pertandingan itu jam 8 malam kan. Jam 8 malam dan di situ habis main saya kepilih buat tes doping, jadi lebih lama. Saya tes doping, yang air pipis ini saya lamakan pipisnya, dari pulangnya lama, tapi di situ saya mutusin buat telepon besok paginya aja. Karena maksudnya mama udah tidur pastinya kan sama ya. Kayak bisa saya bangun tidur, saya ngomong ke mama sama saya, alhamdulillah Piala Dunia, makasih doanya,
Terus saya juga bilang ke ayah saya makasih komitmen apa sudah ngajarin saya dari kecil latihan ini apa tuh hasilnya udah ada. Mama juga makasih ke saya, ayah juga makasih. Itulah. Buat saya Evandra, buat mama sama ayah saya, makasih sudah apa tuh nemenin saya dari kecil. Makasih buat pengorbanannya. Saya makasih banyak buat orang tua saya masih belum bisa apa-apa. Sampai saya kayak gini masih di titik fase ini saya masih belum bisa apa tuh belum bisa gantiin keringat ayah sama mama saya yang dulu ngorbanin saya kecil. Saya masih belum jadi apa-apa. Saya bakal berusaha lebih keras lagi buat mama sama ayah saya. Makasih buat mereka berdua. Moga masih berjalan masih panjang mas. Saya masih umur segini, saya mau mama sama ayah lebih lama nemenin Evan sampai titik teratas. Makasih buat mama sama ayah. Dah. Semangat Ya. Semangat. Nanti cita-cita tertingginya mau jadi apa? Mau sampai level mana gitu? Oh kalau itu saya ngikutin alur ya Bang. Kalau ada abroad, saya ada tawaran abroad, saya abroad. Kalau nggak ada, saya tetap kerja keras. Saya kalau dari saya step by step dulu ya. Saya kayak cari dulu pengalaman di Asia lah, di Asia. Kalau nggak di Arab atau di Jepang, kalau ada lebih beruntung lagi. Setelah saya berkarir dari pengalaman di Korea, Jepang, di Asia sini, baru saya kalau ada tawaran ke Eropa, saya ambil. Kalau saya langsung ke Eropa saya mungkin masih belum siap. Yang pasti harus disiplin dari komitmen diri sendiri, karena kalau percuma kalau orang tua doang yang pengen jadi anaknya main bola tapi anaknya sendiri kayak nggak seret, itu mending ngomong langsung ke orang tuanya. Jadi harus komitmen dari sendiri, berani ngorbanin masa mudanya, semua main biarin. Kalian harus latihan terus, semangat terus, dan jangan lupa buat minta doanya orang tua sama giat latihannya. Jangan cuma ngandelin latihan di SSB nya aja. Jadi pulang dari SSB, kan biasa latihan di SSB sekarang seminggu 3 kali ya. Yeah. Mungkin jangan latihan di SSB, bakal susah nanti buat skill mandiri kalian kan harus nambah sendiri di rumah. Nggak bisa kalau ngandelin SSB doang.